Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tayamum itu adalah salah satu metode untuk bersuci yang dalam hal ini menjadi syarat dari sahnya ibadah kita, khususnya sholat. Kalau sholat itu kita kerjakan tanpa bersuci, maka sholat itu menjadi tidak sah. Akan tetapi ketika tidak ditemukan air, atau ketika seorang tidak mampu menggunakan air, entah karena sakit atau karena cuaca dan sebagainya, maka Allah memberikan keringanan dengan jalan tayamum. Lalu apa pengertian tayamum, kapan kita boleh tayamum, dan bagaimana cara bertayamum itu sendiri, serta kedudukan hukum tayamum, kita akan bahas kira-kira dalam 30 menit ke depan. Kalau ada waktu tersisa nanti kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Saya akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Rupanya para ulama sejak awal memandang definisi tayamum itu dengan definisi yang berbeda-beda. Walaupun prinsipnya sama, tapi ada beberapa detail yang mereka tidak sepakat. Kalau boleh saya urutkan dari para ulama di kalangan mazhab Hanafi, mereka menyebutkan bahwa tayamum itu adalah mashul wajhi wal yadaini, mengusap wajah dan kedua tangan, an sa'idin mutahharin, dengan tanah yang mensucikan. Tanahnya ini harus bersifat mensucikan, dan batasannya adalah wajah dan kedua tangan saja. Ini saya kira tidak terlalu unik, karena seperti inilah umumnya yang kita fahami tentang tayamum. Agak sedikit berbeda dengan pendapat mazhab Maliki ketika membuat definisi atau batasan tayamum. Mereka mengatakan tayamum itu adalah taharah turabiyah, menekankan pada unsur turab, tanah. Jadi tayamum itu adalah bersuci, bertaharah yang harus menggunakan tanah, turab. Tashtamil ala mashil wajhi wal yadaini biniyatin, yang tercakup di dalamnya mengusap wajah dan kedua tangan, dan di situ ada sedikit perbedaan, biniyatin, harus dengan niat. Soalnya ini adalah ibadah ritual dan bukan ibadah yang sifatnya bisa diterima logika. Wudu itu masih sedikit bisa diterima logika karena konteksnya adalah kebersihan. Ya, kesucian dan kebersihan menyatu dalam wudu, sehingga orang kalau berwudu otomatis dia bersih, wajahnya, tangan dan seterusnya. Tetapi ketika medianya diubah dari air menjadi tanah, maka ini sudah sangat-sangat tidak masuk akal. Dan ketika tidak masuk akal, maka kok kenapa kita kerjakan? Alasannya ya ini adalah ritual. Dan ketika ini adalah ritual, maka harus ada niat, bukan semata-mata kita mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah begitu saja, karena itu menjadi tidak ada artinya. Dia akan berubah menjadi suatu ritual ibadah kalau dipasangkan di dalamnya niat untuk melakukan ritual ibadah dengan menggunakan tanah. Itu mazhab Maliki. Nah, lebih spesifik lagi adalah mazhab Syafi'i. Ini menarik. Batasan tayamum dalam mazhab Syafi'i adalah isalut turabi. Isal itu artinya menyampaikan, at-turab, tanah, ilal wajhi wal yadaini, kepada wajah dan kedua tangan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i istilahnya bukan mashu, bukan mengusap, tapi isal, menyampaikan. Sehingga walaupun nanti perbedaannya adalah walaupun kita tidak mengusapkannya, asalkan wajah dan kedua tangan itu bisa sampai ketemu dengan tanah, itu pun sudah termasuk dengan tayamum. Artinya bisa saja nanti orang tayamum tanpa pakai tangan, tapi mukanya aja dicelep-celepin ke tanah begitu. Ya, dan tangannya diguling-gulingkan ke tanah, karena intinya adalah wajah dan tangan itu
ketemu dengan tanah, bukan mengusapnya. Artinya harus ada tanahnya di situ, dan lebih tepat lagi bukan mengusapnya tapi menempelkan tanah itu ke wajah dan ke kedua tangan, badalan 'anil wudu'i wal ghusli. Lebih spesifik lagi bahwa tayamum inilah pengganti dari wudu dan juga mandi janabah. Kalau tadi di dua definisi yang pertama belum kesebut, ini sebagai mandi janabah penggantinya. Atau masih ada lagi tulisannya au badalan an udwin min a'dha'ihima bi syara'id makhsusah, atau sebagai ganti dari membasuh anggota wudu atau mandi janabah yang tidak boleh kena air. Jadi tayamum itu bukan hanya wajah dan tangan, tetapi juga bisa seluruh tubuh ya. Ketika misalnya seorang mandi tapi ada bagian tertentu dari tubuhnya yang tidak boleh kena air, maka di bagian itulah yang kemudian ditemukan atau ditempelkan dengan tanah itu sendiri. Jadi bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kena air itu tidak kena air tapi kena tanah. Kemudian di dalam mazhab Hambali disebutkan mashul wajhi wal yadaini bi turabin tahurin ala wajhin makhsus. Ini saya kira hampir semua kita sudah sepakat, dalam arti memang begitulah pemahaman tayamum selama ini di benak kita umumnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dengan perbedaan-perbedaan definisi yang dibuat oleh masing-masing ulama di masing-masing mazhab tentang tayamum, maka nanti kita sudah bisa menebak bahwa nanti apa pemahaman mereka terhadap tayamum dan bagaimana detail-detail hukumnya pasti juga akan sedikit berbeda. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali ke yang paling dasar sekali, yaitu bagaimana syariat tayamum ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Menarik untuk kita perhatikan bahwa ayat yang bicara tentang tayamum itu ternyata ada dua, yaitu di surat An-Nisa ayat 43 dan di surat Al-Maidah ayat 3. Jadi dua kali terulang dengan urut-urutan yang nyaris tidak ada bedanya, kecuali hanya 1-2 huruf saja yang sedikit berbeda. Ya, ini adalah yang tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum mardha aw ala safarin. Kalau kamu sakit atau dalam keadaan safar. Aw jaa ahadum minkum minal gha'it. Kalau kamu habis buang hajat. Aw lamastumun nisaa. Kalau kamu menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an. Lalu kalian tidak menemukan air. Di sini ayatnya langsung menegaskan fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Fatayammamu, bertayamum dengan apa? Sha'idan thayyiba, dengan tanah yang suci. Kenapa kok harus disebutkan tanah yang suci? Apakah tanah itu tidak suci? Tanah itu suci. Cuma kasusnya begini. Ini ayat turun di Madinah, di mana orang-orang di Madinah hidup di masa Rasulullah itu dalam suasana yang masih agak terbelakang lah dibandingkan dengan kita sekarang. Di zaman itu kuda, unta, kambing itu lewat di jalan-jalan kota Madinah, dan namanya hewan ya mereka buang kotoran sembarangan. Karena hewan itu kalau buang kotoran itu najis gitu ya, maka ada tanah yang tercampur dengan benda najis dan ada tanah yang tidak tercampur benda najis. Kalau dia tercampur benda najis seperti di jalan-jalan kota Madinah di masa Rasulullah, maka tanah yang tercampur benda najis itu tidak boleh digunakan buat tayamum, karena kotoran hewan itu najis tentunya. Oleh karena itu ada sedikit penekanan di dalam ayat ini, sha'idan thayyiba, tanah yang tidak ada najisnya. Aslinya tanah itu memang tidak najis, tapi ada penekanan thayyiba ya, yang maknanya adalah yang baik. Maksudnya dalam hal ini bukan tanah itu baik dalam arti harganya mahal ya, bukan. Tapi tanah yang baik itu maksudnya adalah yang tidak ada kotoran hewannya, yang tidak ada najisnya. Itu intinya. Jadi tayamum itu adalah menggunakan tanah yang tidak ada najisnya. Dan teknisnya bagaimana? Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu. Sampai di situ kemudian ayatnya ditutup dengan innallaha kana afuwan ghafura, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Itu An-Nisa ayat 43. Ayat yang sangat-sangat mirip kemudian muncul di
surat berikutnya Al-Maidah ayat 6 ya, mirip. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Bedanya cuma di kata minhu. Kalau kita lihat wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura, itu yang An-Nisa. Kalau yang Al-Maidah wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi hampir-hampir tidak ada bedanya, cuma sekedar beda ada kata minhu atau tidak ada. Nah jamaah sekalian, itulah dua ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang pensyariatan tayamum, sekaligus juga harus dengan apa dan juga mana bagian yang harus diusap dengan tanah ketika kita bertayamum. Sedangkan dari hadis Nabi kita menemukan ada banyak sekali hadis-hadis yang bicara tentang tayamum. Saya ambilkan satu saja di sini, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan, ju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi ini atau tanah seluruhnya bagiku dan bagi umatku, kata Nabi, masjidan wa tahura, menjadi masjid dalam arti maksudnya adalah tempat sholat. Boleh kita sholat di atas tanah, tanpa alas, tanpa karpet, tanpa keramik dan sebagainya, sah gitu, karena tanah itu pada dasarnya memang boleh buat sholat. Wa tahura, nah kata tahuronya itu artinya adalah media untuk bersuci. Nah, media untuk bersuci itu maksudnya adalah kita bisa bersuci, mengangkat hadas kecil besar dengan menggunakan al-ardu, tanah. Fa ainama adrakat rajulan min ummati as-salatu, dimanapun salah satu di antara umatku bertemu dengan waktu sholat, maka dia sudah punya masjid dan dia sudah punya media untuk bersuci. Masjidnya adalah tanah itu, dia boleh sholat di atas tanah, dan kalaupun dia tidak punya air, dia sudah punya media untuk bersuci. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kita langsung menuju kepada hukum kedudukan tayamum dalam hal ini. Apakah dia dengan wudhu ya, itu menjadi pengganti yang sifatnya equal, sebanding, setara, ataukah dia sifatnya menjadi pengganti yang sifatnya mutlak. Ini saya mau kasih ilustrasi begini Pak. Kadang-kadang dalam sebuah majelis taklim, pengajian, gurunya atau ustadznya belum datang, tapi jamaahnya sudah berkumpul. Rupanya beliau hadirnya agak telat. Nah, daripada jamaah resah ngobrol sendiri dan sebagainya, demi memanfaatkan waktu, kemudian ya ketua panitianya atau pengurusnya maju ke depan ya, demi mengisi waktu sambil menunggu datangnya ustadz. Lalu dia menyampaikanlah beberapa hal, entah dia menjelaskan ayat Al-Quran atau cerita tentang hadis atau apalah, sambil mengisi kekosongan ustadznya belum datang gitu ya. Nah, baru 5 menit dia mengisi kekosongan, ternyata tiba-tiba kelihatan tuh ustadznya datang. Nah, lantas dia langsung bilang, berhubung ustadznya sudah datang, maka saya akhiri sampai di sini. Tafadhol ustadz, dimulai acaranya, kan begitu ya. Nah, panitia atau pengurus yang mengganti sementara itu sebenarnya dia bukan ustadz, ya kan? Kalaulah dia maju ke depan sekedar agar jamaah tidak resah, agar jamaah tidak bubar. Toh ustadznya sudah telepon, ya saya sudah sampai di parkiran, tinggal jalan kaki aja. Oke Pak Ustadz, kita tunggu sambil kita isi sebentar nih, gitu ya. Nah begitu ustadznya datang, maka si penggantinya pasti mundur, gitu ya. Itu kalau kita sebut sebagai pengganti sementara. Nah ada lagi yang pengganti sebagaimana pengganti mutlak, dalam arti memang ustadznya memang sama sekali nggak bisa hadir, lalu beliau menyiapkan ustadz pengganti. Nah ustadz pengganti ini ya sudah pasti akan menggantikan dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena memang ustadz aslinya pasti udah nggak akan datang. Nah, ini ada perbedaan. Apakah tayamum itu pengganti wudhu secara mutlak? Artinya kalau sudah tayamum berarti ya sudah selesai begitu? Ataukah tayamum itu otomatis menjadi batal ketika wudhu itu bisa dilaksanakan? Nah, ini jamaah sekalian, para ulama sedikit beda pendapat. Jadi kalau menurut
kebanyakan ulama, mayoritas atau jumhurul ulama, ya, saya sebut saja misalnya para ulamanya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan bahwa tayamum itu memang pengganti wudhu, tapi sifatnya sementara, sifatnya tidak permanen. Ya, dia kalau pas lagi nggak ada air aja bisa, tapi begitu ada air, nah tayamum otomatis batal. Jadi begitu ditemukan air, ya, maka tayamum itu lantas tidak berlaku. Ya, kalau tadi, jadi maksudnya begini, kita sudah masuk waktu sholat, ya kan, mau sholat tapi nggak ada air, Pak. Pada saat nggak ada air itu kita putuskan tayamum, karena memang begitu bunyi ayatnya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu nggak menemukan air maka tayamumlah. Tapi ada tapinya. Begitu kita sudah selesai tayamum mau sholat, ya, mau sholat, ternyata airnya mengalir. Kalau tadinya kekeringan, tiba-tiba hujan. Pokoknya kondisi di mana tidak ada air itu kemudian sudah hilang, otomatis tayamum yang barusan kita lakukan tuh batal dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia menggantikan secara sementara aja. Jadi begitu ditemukan air maka sudah tidak boleh lagi bertayamum. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua, mengulang-ulang tiap sholat. Jadi maksudnya begini, ketika tidak ada air, kita mau sholat, kita tayamum, lalu kita sholat. Begitu kita selesai sholat, nanti masuk waktu sholat yang berikutnya lagi. Tadi misalnya sholatnya zuhur, kemudian masuk waktu asar, ternyata air juga belum ada. Nah, walaupun kita belum batal ceritanya, ya, artinya tadi kita sholat tayamum dan belum batal-batal juga sebenarnya, tetapi untuk boleh sholat asar itu harus tayamum lagi. Kenapa? Karena tayamum itu hanya untuk satu kali sholat saja dan tidak untuk berkali-kali. Nah, jadi orang kalau tayamum itu bukan mengangkat hadas sebenarnya. Hadasnya belum terangkat. Tapi karena dia wajib sholat, maka dia harus tayamum untuk bolehnya sholat. Oleh karena itu disebut, menurut jumhur ulama, tayamum itu bukan mengangkat hadas, tapi sekedar membolehkan kita sholat. Listibahatis sholati, untuk sekedar membolehkan kita sholat, tapi tetap masih berhadas. Nah oleh karena itu kalau ada sholat lagi, ya tayamum lagi. Mau sholat lagi, tayamum lagi. Mau sholat lagi, tayamum lagi. Berkali-kali begitu. Yang ketiga konsekuensinya, kalaulah belum masuk waktu sholat, maka kita belum sah untuk tayamum. Ya, misalnya kita sudah yakin bahwa kita ini kekeringan, gitu ya. Dan dalam kondisi kekeringan kita sudah yakin pastinya ntar kita tayamum deh kalau sholat, gitu kan. Tetapi jamaah sekalian, yang namanya tayamum itu sifatnya pengganti sementara. Jadi dia belum disyariatkan kalau waktu sholatnya belum masuk. Jadi kita tidak boleh, Pak, tayamum untuk sholat zuhur, tayamumnya itu jam 11:30 tuh nggak boleh. Kenapa? Belum masuk waktu zuhur. Ya, nggak boleh, belum sah. Oleh karena itu dia berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu, Pak, kita masuk masjid jam 10 di sini, lalu misalnya kita i'tikaf, ya kan? Kita sholat duha, kita ngapain lah begitu, sebelum masuk kita sudah wudhu. Begitu nanti dung zuhur, kita nggak wajib berwudhu lagi. Kalau mau wudhu boleh sekedar tajdidul wudhu, tetapi sebenarnya kita sudah nggak wajib karena kita sudah tidak berhadas. Itu kalau wudhu. Tapi kalau tayamum tidak. Tayamum itu tidak mengangkat hadas dan hanya sekedar membolehkan sholat. Oleh karena itu kalau mau tayamum, tayamum itu hanya dilakukan ketika mau sholat, dan bukan tayamum dilakukan sebelum waktunya sholat. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Dan oleh karena itu, kalaulah kita misalnya sholatnya pakai tayamum, maka lebih utama sholatnya itu tidak di awal waktu, tapi justru di akhir, Pak. Jadi misalnya kita ini sekarang zuhur ya, jam berapa nih sekarang? Jam 1 ya, kurang seperempat. Nah, kalau seandainya sekarang ini nggak ada air, Pak, tidak disunnahkan kita sholat zuhur di awal waktu. Yang sunnahnya kita suruh cari air dulu, tunggu dulu, upayakan dulu, kerja dulu, cari air. Kalau nanti jam 3 asar, jam berapa sekarang, Pak?
3.20 ya? Hah? 3.24. Jam 3 kita cari air masih belum ketemu juga, barulah kita sholat zuhur. Gitu. Jadi harus ada proses di mana kita mengupayakan adanya air. Gitu. Itu lebih afdolnya, walaupun boleh ya sholat di awal waktu dengan tayamum, tapi afdolnya, lebih utamanya itu mengakhirkan waktu sholat. Ini konsekuensi 4 ini gara-gara jumhur ulama mengatakan bahwa tayamum itu tidak sama dengan wudu. Tidak sama dengan wudu. Oke? Dia hanya menggantikan sementara saja. Nah, berbeda dengan pendapat yang kedua yang diwakili oleh para ulama di kalangan mazhab Hanafi. Mereka mengatakan tayamum dengan wudu itu equal. Artinya setara, sebanding. Jadi ibarat ustadz tadi itu, dia bukan sekedar menggantikan sementara mumpung belum datang. Enggak. Ini memang ustadz beneran juga, gitu ya. Yang sudah didesain dari awal, beliau menggantikan ustadz yang aslinya, dan ustadz yang aslinya udah pasti nggak akan datang. Kalaupun ustadz aslinya datang dan dia sudah mulai ceramah, ya dia nggak perlu mundur. Kenapa? Karena dia sudah pengganti yang mutlak, gitu. Sudah digantikan mutlak. Kira-kira kayak penceramah khotib Jumat. Khotib Jumat itu ya, kalau dia datang ke masjid telat dan ternyata masjid itu khotibnya sudah naik ke atas mimbar, ternyata baru datang ustadznya, itu nggak bisa bilang, jamaah sekalian, berhubung ustadznya sudah datang, maka saya akhiri khutbah ini yang pertama, ntar yang kedua diterusin sama ustadz yang baru datang. Itu nggak bisa, gitu, nggak bisa. Karena apa? Karena otomatis dia sudah gugur, dan yang menjadi penggantinya itulah yang kemudian melaksanakannya. Kira-kira seperti itu. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Oleh karena itu nanti konsekuensi yang 4 itu menjadi kebalikannya. Bila ditemukan air, tetap aja jalan terus. Saya sudah tayamum, belum sholat, tiba-tiba turun hujan, nggak usah saya wudhu, toh saya sudah tayamum. Saya sudah tayamum sedang sholat, tiba-tiba turun hujan, sholat jalan terus, gitu, ya kan? Nah, begitu juga tidak perlu mengulang setiap sholat, karena tayamum itu sama persis dengan wudhu. Saya dalam pandangan mazhab Hanafi disebutkan bahwa tayamum itu ya mengangkat hadas, gitu, dan tidak sementara sifatnya. Maka walaupun belum masuk waktu juga sah bertayamum, dan tidak ada lebih utama di akhir waktu. Ya lebih utama tetap di awal waktu sholatnya, walaupun hanya dengan tayamum. Jadi jamaah sekalian, ini ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat. Terserah antum mau pakai pendapat yang dipakai oleh jumhur ulama atau pakai mazhab Hanafi, tapi kurang lebih seperti itulah petanya ya di dalam masalah tayamum ini. Baik, kita sekarang pindah kepada poin yang berikutnya tentang kapan sih tayamum itu sah untuk dilakukan. Jamaah sekalian, walaupun nanti di dalam mazhab Hanafi tayamum dengan wudu itu equal, sederajat gitu ya, tetap saja orang tidak boleh ujuk-ujuk langsung tayamum padahal ada air. Nggak boleh. Biar bagaimanapun tayamum itu pengganti, tinggal masalahnya pengganti mutlak atau sementara, begitu ya. Sedangkan positioning tayamum itu sendiri tidak boleh dilakukan kalau masih bisa wudu, kalau masih bisa mandi janabah, ya jelas seperti itu. Dan oleh karena itulah maka kapan tayamum itu boleh dan sah dilakukan itu ada 2, Pak. Yang pertama ketika memang tidak ada air, dan yang kedua mungkin air ada tapi orang itu tidak mampu untuk menggunakan air. Ada 2. Yang pertama falam tajidu ma'an, gitu ya. Ketika kamu tidak mendapatkan air. Tapi bisa juga airnya ada tapi dia dalam keadaan uzur syar'i yang tidak memungkinkan dia wudu pakai air walaupun airnya ada, atau tidak memungkinkan dia mandi janabah dengan air walaupun airnya ada, maka dia juga boleh bertayamum. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, 2 syarat ini disepakati oleh seluruh ulama tanpa adanya perbedaan. Semua sepakat ya, bahwa nomor 1, belum sah bertayamum kalau masih ada air. Nah, ini penting, Pak, sebab banyak orang sekarang ini air masih ada, air masih terjangkau, air masih bisa diusahakan dan masih bisa menunggu, tapi kemudian dia udah langsung tayamum.
dan itu tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena masih ada air. Dalilnya walam tajidu ma'an, kalau kamu tidak mendapatkan air baru tayamum. Nah, ini yang sering terjadi Pak ketika orang melakukan perjalanan antar kota, naik pesawat, naik kereta dan sebagainya. Ya, memang sih boleh kita tayamum, ya kan? Tetapi ada syaratnya Pak. Kalau air tidak ada. Sekarang pertanyaannya, di pesawat itu ada air atau tidak? Ada apa enggak? Kalau kita ke toilet, ada Pak. Maka selama masih ada air di toilet, kita belum sah dan belum boleh untuk bertayamum, gitu. Di pantry-nya pesawat, dapurnya itu kan kalau kita terbang biasanya dikasih makan, dikasih minum, ada air putih. Dan air putih itu suci dan mensucikan. Selama masih ada air, maka kita belum sah untuk melakukan tayamum. Oleh karena itu, tidak ada cerita kita tayamum di pesawat karena dua hal. Pertama, karena air ada, dan yang kedua karena tanah justru tidak ada. Tanah itu nggak ada Pak di pesawat, ya. Karena bunyi ayatnya itu bukan tembok, fatayamamu tembokan, itu enggak, ya. Bertayamumlah kamu dengan tembok, dengan jok, itu enggak ada. Bertayamumlah dengan tanah, dan tanah itu disepakati oleh seluruh ulama. Pertanyaannya sekarang, kalau kita mau tayamum di pesawat, masih ada air apa enggak? Kalau masih ada air enggak boleh. Yang kedua, kalaulah misalnya air memang enggak ada, tanahnya ada apa enggak? Kalau tanahnya tidak ada, nah ini yang bermasalah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalaulah kita tetap ngotot pengen tayamum di pesawat, ya, anggaplah misalnya air itu ada tapi nggak cukup, alasannya begitu. Di toiletnya pesawat itu kalau 450 orang jamaah haji wudhu semua, habis nanti airnya di toilet. Alasannya begitu biasanya. Oke, nggak masalah. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, apakah jamaah haji itu membawa tanah? Tidak Pak, nggak bawa tanah. Ya, secara fisik tidak ada tanahnya. Bahkan walaupun sebagian ulama membolehkan tayamum bukan dengan tanah tapi dengan debu, ya, lalu debu itu menempel di benda-benda sekeliling kita, itu dibolehkan memang. Dan saya termasuk yang menganggap itu boleh. Tapi debunya itu ada apa enggak? Itu Pak. Kalaulah rumah kita jarang kita bersihkan, anggaplah misalnya gudang yang kotor Pak, kita masuk ke gudang tuh, kita pegang temboknya begini, wah banyak banget debunya, itu boleh bertayamum. Masalahnya Pak, di dinding pesawat, kalau kita pegang dindingnya ini aja nih saya pegang nih, saya nggak merasakan apapun di sini. Artinya kan nggak ada debunya, gitu. Yang disepakati para ulama itu adalah tanah, bukan debu. Kalau debu itu ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Anggaplah kita pakai pendapat yang membolehkan pakai debu. Masalahnya debunya pun nggak ada. Kita pegang ini nggak ada debunya. Joknya pesawat itu juga nggak ada debunya. Kalaulah kita giniin Pak, saya nggak merasakan ada debu di tangan saya. Ya, kalau misalnya joknya pesawat kita giniin, lalu ada debunya, oke, debunya itu boleh kita pakai buat bertayamum. Tapi nggak masuk akal kalau joknya pesawat itu berdebu, Pak. Karena satu pesawat itu orang akan bersin-bersin semua. Semua jok pesawat itu pasti divakum, gitu, untuk menjaga kebersihan, sterilnya dan sebagainya. Nah, tapi masih ada kemungkinan kita tayamum di pesawat dan kita masih bisa menemukan tanah di dalam pesawat. Di mana Pak? Di sepatu kita. Ah, gitu. Jadi sepatu kita copot, kita taruh, ya. Nah, ini sepatu yang kita teplokin ke muka kita. Itu masuk akal. Itu masuk akal, gitu. Nah, tetapi kan aneh, ya kan? Ngapain kita pakai tanah di bawah sepatu kita, padahal ada air? Pertanyaannya mungkin begini, emang boleh kita tayamum pakai air minum, ya Pak ya? Karena selama berwudu pakai air minum, itu pertanyaannya, dan itu paling sering muncul di tengah kajian tentang tayamum.
Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Karena selama ini kita tahunya yang namanya wudhu itu rukun wudhu nomor 1 ada keran, dan rukun wudhu kedua airnya ngocor dengan kencang. Nah gitu. Kalau tidak ada keran dan air ngocor dengan kencang, kita menganggap tidak sah wudhu itu. Gitu. Nah ini wudhu model orang kampung, Pak. Ya, orang kampung itu kalau wudhu harus ada keran dan airnya harus ngocor dan kemana-mana airnya. Nah dia berpikir karena tiap hari dia begitu, dia berpikir itulah rukun wudhu. Kalau nggak ada keran yang airnya ngocor berarti tidak sah sholatnya, wudhunya. Padahal kalau mengacu kepada bagaimana wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu wudhu hanya membutuhkan 1 mud air. 1 mud itu 2 genggaman tangan disatukan, kayak gini Pak. Kayak kita menadahkan tangan itu, kemudian diisi dengan air. Sepenuh itu, itulah namanya 1 mud. Kalau dikonversikan dalam ukuran volume zaman sekarang, kurang lebih sekitar 600 ml, kurang lebihnya. Itu botol minuman kemasan yang tanggung, bukan yang seliter tapi yang di bawahnya, 600 ml. Dan Rasulullah itu adalah orang yang paling sempurna wudhunya. Nggak ada orang yang lebih sempurna wudhunya dari Rasulullah. Artinya sudah 3 kali, sudah pakai kumur, ya kan 3 kali, sudah masukin air ke hidung, semuanya lengkap, termasuk mulai dari cuci tangan dan sebagainya. Itu cukup dengan 1 mud saja, ya kan? Nah sekarang kita tinggal pilih, kita mau wudhu gaya orang kampung kita, ya kan, yang tidak ada tuntunannya itu, atau kita mau wudhu seperti bagaimana Rasulullah SAW berwudhu yang hanya butuh 1 mud. Nah untuk di pesawat ada 2 kemungkinan kita wudhu. Pertama kita masuk toilet, ya kan, yang mana toilet itu bisa kita lakukan wudhu, kita bisa cuci muka, cuci tangan, kepala, tinggal masalahnya kaki aja gitu. Karena di dalam toilet terus terang Pak, tidak ada gayung gitu. Nggak ada gayung dan nggak ada keran buat air ke bawah. Adanya cuma wastafel. Jadi kaki kita terpaksa kita angkat taruh di atas wastafel. Dan itu tidak sesuai dengan attitude, kan gitu ya. Nah, tapi masalahnya begini, siapa yang lihat, kan gitu ya. Attitude itu kan kalau kelihatan orang. Kalau nggak kelihatan, buktinya di dalam toilet Pak, kita buka celana itu, ya kan. Mohon maaf nih, kalau orang di pesawat kebelet BAB, ya kan, dia buka celana di situ. Attitude-nya itu dipakai nggak? Enggak. Kenapa? Orang buka celana, attitude dari mana? Dari Hongkong? Enggak. Gitu. Nah, apalah artinya dibandingkan dengan ngangkat kaki taruh di wastafel? Dengan buka celana telanjang. Itu lebih nggak sopan mana? Lebih nggak sopan buka celana, ya kan? Nah, karena pintu pesawatnya ketutup, kaki kita taruh di atas wastafel, lalu kita basuh dengan air, dah kan? Yang pasti airnya muncrat-muncrat kemana-mana. Nah sebagai muslim yang baik yang menjaga attitude, kita ambil tisu lalu kita bersihin semua. Begitu kita keluar rapi, nggak ada masalah gitu. Dan saya yakin tidak ada CCTV di dalam toilet pesawat, ya kan? Apa urusannya pakai CCTV segala, kan begitu ya. Jadi kita bisa berwudhu dengan sempurna. Walaupun tetap masih ada pertanyaan, kira-kira tangki air di pesawat, seandainya semua orang itu wudhu, itu cukup nggak? Mungkin kalau pesawatnya pesawat yang kecil-kecil gitu ya, yang 100-200 orang bisa cukup ya. Tapi kalau Boeing 747 yang dipakai oleh Garuda untuk membawa jamaah haji, dan itu seatnya nggak ada yang kosong Pak, 450 passenger, semuanya wudhu, itu kira-kira antriannya berapa panjang? Anggaplah airnya cukup, tapi ngantrinya berapa panjang, gitu kan? Masih ada solusi yang paling sederhana, yaitu apa? Berwudhu tanpa harus meninggalkan tempat duduk, kursi, ya. Asalkan tiap jamaah prepare, dibekali dengan botol yang ada penyemprotnya, sprayer, gitu. Ya, jadi gini Pak, ini sprayer, kita pencet cer gitu. Nah, sini tuh ada air, tinggal kita usapkan. Atau kalau mau langsung ke wajah juga bisa. Dan butuh airnya sangat-sangat hemat. Bahkan satu sprayer itu bisa dipakai buat teman-teman kanan kiri, bisa 10 orang, 20 orang bisa. Saya
pernah nyampaikan ini kepada seseorang yang ngeyel. Dia bilang, wah repot banget pakai bawa sprayer segala, orang kita mau haji udah repot masih bawa botol-botol gitu. Saya bilang, dia kebetulan perokok. Untuk urusan rokok aja Anda sudah menyiapkan sejak 3 bulan sebelumnya. Takut di Saudi nggak ada rokok yang dia sukai, jadi dia bekal rokok Pak gitu. Untuk rokok aja dia bekal. Bagaimana mungkin untuk wudhu Anda nggak berbekal gitu loh. Lalu menyerahkan begitu saja kepada tembok atau dinding pesawat yang mana debunya pun nggak ada gitu. Nah, senjata pamungkasnya cuma begini. Ya orang kita diajarinya begitu sama Departemen Agama, wassalam sudah kalau udah begitu. Ya kan? Masalahnya sekarang orang yang ngajarin Departemen Agama itu kira-kira dia ngerti syariat Islam nggak? Dia ngaji fikih nggak? Gitu loh. Dan dia ngerti perbedaan pendapat di antara para ulama di kalangan mazhab-mazhab yang ada itu apa enggak? Atau dia tipe orang yang Allah udah browsing aja, yang gampang cari aja gitu. Sebenarnya kalau memang ada rujukannya sih nggak apa-apa. Permasalahannya adalah tidak ada rujukan yang kuat yang membolehkan orang bertayamum tidak pakai tanah, tidak pakai debu. Itu permasalahan yang pertama. Dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah bertayamum ketika masih ada air. Itu nabrak banget dengan ayat Quran, ya kan? Karena ayat Quran menyebutkan walam tajidu ma'an. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita hanya boleh tayamum kalau memang kering, sama sekali kita tidak menemukan air, satu. Atau bisa jadi ada air tapi nggak terjangkau, atau misalnya ada air tapi nggak cukup. Kalau alasannya tidak cukup, ini air mau kita gunakan buat minum atau buat wudhu. Kalau wudhu jadi nggak minum, dehidrasi, sakit, mati, gitu kan? Nah sementara kalau kita buat minum, survive, urusan wudhu bisa kita ganti dengan tayamum. Ini kalau bicara cukup atau tidak cukup. Nah kalau bicara tidak terjangkau, air ada tapi nggak terjangkau, misalnya di hutan gitu ya, nggak ada air, ketemu jurang yang sangat dalam dan di bawahnya kita lihat ada air memang. Kalau masalah turun mah gampang, tinggal loncat doang. Naiknya yang susah, kan gitu ya. Sumur, ada tuh air di bawah, cuman nggak ada timbanya, nggak ada apa-apa. Masalah nyemplung mah gampang, naiknya itu yang susah. Nah itu kan jadi masalah. Atau kita mau wudhu, air sih ada ya, dan sebenarnya terjangkau, cuma adanya di dalam kandang macan, gitu. Ini ilustrasi para ulama gitu Pak. Ada hewan buas, ada macan di situ. Kita mau wudhu atau ada buaya di situ, ya kan, di kali nih kita ada mata air, tapi ada buaya di situ, barang 5 lagi pada ngobrol di situ. Ya kita nggak bisa bilang permisi buaya mau numpang wudhu gitu, ya nggak bisa. Kalaupun kita paksain, kita lagi doa, buayanya juga pada baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kan begitu. Nah dalam kondisi yang kayak gitu, itu dianggap air tidak ada, walam tajidu ma'an. Nah atau yang kedua Pak, air ada bisa dijangkau dengan mudah dan sebagainya, tapi justru tubuh kita yang tidak memungkinkan untuk terkena air. Kasusnya yaitu orang sakit. Di zaman Nabi ada salah seorang sahabat yang dalam perjalanan itu dia tertimpa batu, kepalanya pecah dan kemudian darahnya mengalir dengan deras. Kalau nggak segera diikat kepalanya itu, dia bisa pendarahan dan mati. Tetapi masalahnya adalah setelah diatasi itu, malam hari dia malah mimpi ketemu istrinya dan melakukan hubungan suami istri di dalam mimpinya itu. Cuman mimpi doang sih Pak, tapi inzal, keluar mani. Ini urusan palak bocor sama keluar mani lain cerita tuh ya. Jadi masalahnya adalah ketika dia pagi-pagi mau sholat subuh, air maninya itu ada di celananya, gitu kan. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, kira-kira saya harus gimana ya? Soalnya saya mau sholat subuh tapi saya berjanabah, berhadas besar. Nah teman-temannya pada sok tahu juga ya, bukan ahli agama tapi sok ngejawab. Jawabannya gini, ya wajib mandi, wajib, orang keluar mani wajib, semua bilang wajib. Akhirnya tuh ikatan kepalanya dibuka, darahnya mengalir keluar, lalu dia mandi, membasahi seluruh tubuhnya dengan air, dan setelah itu dia meninggal dunia. Dan kabarnya sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah marah besar terhadap teman-temannya yang ngasih fatwa keliru dan sesat itu. Sampai Nabi mengatakan, wallahi mereka itu sudah jadi pembunuh. Obatnya nggak tahu itu adalah bertanya dan bukan berfatwa seenaknya. Nah itu.
Jadi jamaah sekalian, ketika seorang sakit dan kira-kira dengan penyakitnya ini dia tidak mungkin wudu, dia tidak mungkin mandi janabah, dia boleh bertayamum. Gitu. Nah, yang kedua yang dimungkinkan juga orang bertayamum itu karena kondisi cuaca. Dia nggak sakit, tapi cuacanya tidak memungkinkan, terlalu dingin. Oleh karena itu dia kemudian tidak mandi janabah. Itu dilakukan oleh Amr bin As radhiyallahu an. Jadi beliau ceritanya sama, perjalanan juga, malamnya ngimpi juga, inzal juga, keluar mani. Giliran subuh dia mau sholat, banyak mani di celananya. Lah, karena Amr bin As ini bukan orang awam, dia adalah ahli fikih, dia mah nyantai aja, dia nggak mandi, langsung aja tayamum, kemudian sholat subuh, bangunin orang-orang, ayo sholat, dan dia jadi imam subuh. Nah, cuman masalahnya ini ada beberapa sahabat yang tahu bahwa Amr bin As ini dalam keadaan janabah. Jadi ketika mereka jadi makmum itu sambil was-was juga, kita sholat sah apa enggak nih, imamnya belum mandi janabah begini gitu ya. Nah, cuman mereka nggak berani ngomong di situ karena Amr bin As itu adalah panglima. Cuman ketika mereka pulang ke Madinah, mereka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukumnya sholat di belakang imam yang belum mandi janabah, sah apa enggak? Rasulullah nanya balik, siapa yang begitu? No, Amr bin As gitu. Kenapa dia? Dia waktu itu mimpi keluar mani dan belum mandi janabah, jadi imam. Kita suruh jadi makmum. Ya kita ikut, cuman mikir sah apa enggak. Sekarang kita tanya ya Rasul. Kata Nabi, panggil Amr bin Asnya. Amr bin Asnya datang, kemudian ditanya, benar kamu belum mandi janabah udah jadi imam? Benar ya Rasul gitu. Apa alasannya? Kata Nabi, ya waktu itu suhu sangat dingin ya Rasul. Jadi emang sudah jadi es semua dan airnya itu udah air es begitu. Jadi kalaupun saya mandi itu merusak tubuh saya, bisa apa namanya kalau kedinginan es tuh hipotermia. Hipotermia. Saya bisa mati berdiri ya Rasul. Dan itu haram kan hukumnya, sebab ada ayat bunyinya wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Nah, itu mandi pakai air es di tengah subuh kayak gitu, itu sama aja bunuh diri. Maka saya tidak melakukannya dan saya bertayamum saja sebagaimana yang Anda ajarkan selama ini ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, tertawa sehingga terlihat putih giginya, dan tertawanya Nabi itu bukan berarti mentertawakan Amr bin As, bego lu, itu bukan begitu, tapi mengatakan bahwa saya puas Anda sudah bisa menjawab dengan benar dan memang harusnya begitulah. Dalam kondisi tidak memungkinkan maka silahkan bertayamum. Waktu kita sudah lewat ya. Jadi kita cukupkan sampai sini aja, walaupun masih ada beberapa, nanti saya akan kirimkan materinya. Kita cukupkan sampai sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.